I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Apriliani dengan NPM 2531007 Program Studi Pendidikan Matematika. Dan video ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas kalian para kuliah yang masih dasar. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu saya, Ibu Rina Agustina MPD, atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama semester ini. Dalam video proyek kali ini saya akan membedah dan menyelesaikan 3 kasus geometri yang menantang dan secara mendalam. Untuk memastikan pemahaman yang utuh setiap kasus akan saya selesaikan melalui 2 pendekatan utama. Yang pertama, kita akan melakukan analisis aljabar untuk memudahkan konsepnya secara matematis dan sistematis. Dan yang kedua, kita akan memvalidasinya secara visual melalui simulasi interaktif menggunakan aplikasi GeoGebra. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan kasus yang pertama. Baik, di sini kita akan membahas yang pertama di kasus 1, yaitu tentang desain kemiringan atap rumah ramah lingkungan, di mana ini akan adalah penerapan dari proyeksi tentang segitiga tumpul. Kasusnya adalah seorang arsitek sedang merancang sebuah rumah ramah lingkungan di daerah dengan curah hujan tinggi. Untuk memastikan air hujan mengalir dengan cepat dan panel surya mendapatkan sinar matahari maksimal, arsitek membuat desain atap berbentuk segitiga. Jika dilihat dari depan, rangka atap tersebut membentuk segitiga tumpul C, di mana sudut A adalah sudut tumpul di bagian puncak atap lebih dari 90 derajat. Panjang sisi kemiringan atap sebelah kiri AB adalah 6 meter, dan panjang sisi kemiringan sebelah kanan AC adalah 10 meter. Arsitek perlu memproyeksikan titik puncak A secara tegak lurus ke lantai datar, garis horizontal, base BC, untuk menentukan posisi tiang penyangga utama. Jarak proyeksi dari titik B ke titik jatuh tiang kita sebut titik proyeksi D pada perpanjangan CB adalah 3 meter. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang pertama, hitunglah tinggi tiang penyangga utama AD tersebut, dan yang kedua, berapa panjang total lebar bangunan BC. Baik teman-teman, di sini kita akan menyelesaikannya. Yang di kasus pertama ini kita akan membantu arsitek untuk mencari tinggi tiang atap rumah berbentuk segitiga tumpul dan lebar bangunannya. Dan mari kita hitung. Yang pertama, kita cari tinggi tiang AD pakai segitiga siku-siku kecil di luar. Sisi miringnya 6, alasnya 3. Berarti 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 27. Tingginya adalah akar 27 atau sekitar 5,2 meter. Dan yang kedua, kita cari panjang seluruh alas dari D ke C pakai segitiga siku-siku yang besar. 10 kuadrat dikurangi akar 27 kuadrat, hasilnya 100 dikurang 27 yaitu 73. Jadi panjang DC adalah akar 73 atau 8,54 meter. Dan terakhir, kurangin aja jarak total tadi dengan jarak luar yang 3 meter. Dan akhirnya ketemu di mana lebar rumahnya adalah 5,54 meter. Baik teman-teman, di sini saya akan menyelesaikan 3 kasus nyata matematika sekaligus menggunakan aplikasi GeoGebra klasik. Jadi kita akan membedah konsep proyeksi segitiga lingkaran sampai bangun ruang prisma secara full diketik tanpa ribet. Kita harus mengklik menu pakai kursor. Jadi yuk langsung saja kita mulai dari yang kasus yang pertama. Jadi masuk ke kasus yang pertama, kita punya masalah desain atap rumah berbentuk segitiga tumpul. Sesuai aturan GeoGebra, langkah paling pertama ini adalah kita membuat slider dengan nama C sebagai pengontrol lebar bangunan. Kita masukkan namanya C dengan minimalnya di sini kita masukkan 1 dan maksimalnya kita masukkan 10 dengan instrumennya adalah 0,01. Dan selanjutnya kita akan masukkan titik koordinatnya, di mana titik D di sini 0,0 dan titik A 0, akar 27 ya, puncak atap, karena A di sini sebagai puncak atapnya. Titik D tadi sebagai proyeksi titik proyeksi D, dan A ini puncak atap A di 0, akar 27, dan
kita masukkan sudut kiri B di min 3, 0. Nah, untuk titik C di kanan, titik kanan C koordinatnya kita sambungkan langsung ke slider C yang sudah kita buat tadi. Ini muter-muter aja gitu. Dan setelah itu kita masukkan, terakhir kita satukan titik-titik ini dengan perintah polygon ya, untuk membentuk segitiga atapnya. Lalu tarik garis tiang penyangga utamanya hanya dengan perintah segmen. Oke, hasilnya tinggi tiang penyangga otomatis terukur sangat akurat, yaitu 5,2 meter. Dan inilah hasilnya. Jika kita gerakkan atau slidernya kita hidupkan, maka segitiga akan bergerak ke kanan. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk di kasus yang kedua. Di sini terdapat penerapan proyeksi tentang lingkaran. Kasusnya ini tentang sistem sabuk penggerak mesin pabrik garis singgung luar. Jadi ada kasus di sebuah pabrik pengolahan makanan, dua roda bergerigi berbentuk lingkaran dihubungkan oleh sebuah sabuk penggerak atau belt. Roda besar ini sebagai pusat P memiliki jari-jari R sama dengan 15 cm dan roda kecil pusat P memiliki jari-jari R kecil sama dengan 7 cm. Jarak antara kedua pusat roda tersebut PQ adalah 17 cm. Ketika roda berputar, bagian sabuk yang lurus menegang sempurna dan membentuk garis singgung persekutuan luar lingkaran. Jika kita memproyeksikan posisi roda kecil secara sejajar ke roda besar untuk melihat selisih jaraknya, kita bisa menghitung panjang sabuk yang lurus ini. Dan yang ditanyakan adalah berapakah panjang bagian sabuk lurus yang menghubungkan kedua roda tersebut. Baik teman-teman, di sini kita akan menyelesaikan dari kasus ini. Kita buat segitiga siku-siku bayangan di dalam roda besar. Jadi sisi tegaknya adalah selisih jari-jari kedua roda, yaitu 15 dikurang 7, hasilnya adalah 8. Nah, sisi miringnya adalah jarak pusat roda, yaitu 17 cm. Tinggal kita pakai rumus Pythagoras, di mana 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat hasilnya sama dengan 289 dikurangi 64, yaitu hasilnya adalah akar dari 225, dimana hasil dari akar 225 adalah 15 cm. Dan ketemulah panjang tali sabuk yang ditanyakan. Baik teman-teman, di sini kita akan masuk di kasus yang kedua. Ya, ini kita akan menghitung panjang sabuk lurus pada roda mesin pabrik. Di awal kita akan mempersiapkan slidernya terlebih dahulu, yaitu kita masukkan dengan nama D kecil untuk mengatur jarak antar pusat roda mesinnya. Lalu kita masukkan minimal, interval minimalnya 9 dan maksimalnya adalah 25 dengan nilai instrumennya 0,01. Nah, kita buat titik koordinat P di mana 0,0 dan roda kecil Q disusun X secara dinamis mengikuti slider, yaitu D kecil, 0. Nah, kita akan menggambar lingkaran roda besarnya dengan jari-jari 15 dan roda kecil dengan jari-jari 7. Kita masukkan P15 lingkaran, dan kita masukkan lagi lingkaran untuk yang jari-jari 7. Q 7.
Nah, kita sudah mendapatkan lingkarannya. Dan karena di GeoGebra ini kita tidak perlu pusing untuk mencari rumus titik singgung luar lingkaran yang rumit. Kita cukup ketik perintah tangan saja, dan aplikasi ini akan langsung membuatkan garis habis penggerak otomatis untuk kita. Kita masukkan yang tadi, lingkaran kecil dan lingkaran besarnya. Setelah itu akan muncul hasilnya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat lagi titik baru, titik E di 0,15 dan F di D kecil, 7. Lalu kita buat segmennya, yaitu dari F tadi. Kita ini kunci koordinat atas ya, dan kita bisa lihat panel aljabarnya di mana panjang bagian sabuk yang lurus ini nanti pasti akan terbukti 15 cm. Dan kita gerakkan slidernya, maka akan berjalan seperti ini hasilnya. Baik teman-teman, kita akan masuk di kasus yang terakhir atau kasus ketiga. Di sini ada penerapan proyeksi konsep bangun ruang. Di sini saya menggunakan prisma ya. Ada kasus pemasangan atap studio seni dan pemasangan jalur lampu. Kasusnya adalah sebuah studio seni membangun gedung dengan atap berbentuk prisma segitiga siku-siku. Ada A, B, C, D, E, F. Alas prisma tersebut adalah segitiga siku-siku ABC yang berada di posisi tegak sebagai dinding samping dengan sudut siku-siku di B. Diketahui data ukuran atap tersebut adalah tinggi dinding samping AB sama dengan 3 meter, lebar lantai studio BC 4 meter, panjang gedung atau studio AD 10 meter. Di bagian puncak atap paling belakang titik D, arsitek ingin menarik kabel lurus di udara menuju ke titik tengah lantai studio bagian depan, atau kita sebut titik P yang terletak tepat di tengah-tengah garis BC. Sebelum memasang kabel tersebut, teknisi perlu memproyeksikan jalur kabel ini ke dinding lantai bawah untuk mempermudah pemetaan kekuatan kabel. Dan yang ditanyakan di sini adalah yang pertama, jika titik puncak belakang D diproyeksikan secara tegak lurus ke lantai dasar studio atau bidang datar di bawah, di manakah posisi titik hasil proyeksinya? Dan yang kedua, berapakah panjang kabel lurus dari titik D ke titik P yang berada di tengah-tengah garis BC? Dan di sini kita akan menyelesaikan dari kasus ini. Pertama, kita tentukan dulu proyeksinya. Kalau titik D kita jatuhkan lurus ke bawah, maka dia bakal mendarat tepat di titik A. Jadi proyeksinya adalah di titik A. Dan yang kedua, kita lihat area lantai. Kita cari jarak dari A ke P pakai segitiga siku-siku lantai. Sisinya 3 dan 2. Berarti 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat hasilnya 13. Jadi jarak di lantai adalah akar 13. Dan sekarang kita tinggal langkah terakhirnya, yaitu kita buat segitiga tegak di dalam ruangan, yaitu segitiga DAP. Sisi tingginya 10 meter. Dan alasnya lantainya tadi adalah akar 13 meter. Jadi kita akan menggunakan lagi rumus Pythagoras, yaitu 10 kuadrat itu 100 dan akar 13 jika dikuadratkan jadinya 13. Jadi totalnya adalah
113 atau sekitar 10,63 meter. Dan cukup sekian penjelasan dari penyelesaian secara aljabar dari ketiga kasus ini. Baik teman-teman, di sini kita akan lanjut di kasus yang ketiga atau kasus terakhir, dan ini kita tentang proyeksi bangunan ruang prisma 3 dimensi dinamis. Karena kita ingin membuat simulasinya interaktif, di awal kita langsung membuat ketik 4 slider sekaligus untuk mengontrol lebar panjang tinggi gedung serta posisi kabel T kecil ya. Ini kita masukkan dulu satu persatu slidernya. Pada pertama kita beri nama lebar dengan minimal 1, maksimalnya kita buat 10, dan instrumennya adalah 0,1. Lalu kita buat slider yang kedua dengan nama panjang. Slidernya ini minimal 1, maksimalnya 15 ya, kita perbesar sedikit, dan instrumennya sama 0,1. Lalu kita buat slider yang ketiga dengan nama tinggi. Tinggi ini tadi sebagai tinggi gedung dengan minimal 1, maksimalnya ini kita 12, dan instrumennya adalah 0,1. Kita buat slider yang terakhir ini dengan nama T. T ini tadi sebagai posisi kabel T kecil dengan minimalnya 0 dan maksimalnya adalah 1. Instrumennya 0,01. Setelah itu sekarang kita akan masukkan koordinat titik alas lantai ABC ya. Yang pertama A. Nah ini di 0,0,0 karena ini bagian dari segitiga, maka ada 3 titiknya. Yang B ini kita masukkan lebar, 0,0. Yang C kita masukkan titiknya adalah lebar, panjang, dan 0. Dan titik D kita masukkan 0,0, tinggi. Lalu kita buat prisma. Nah ini ada titik, kita gabungkan titik A, B, C, dan D. Nah sekarang kita untuk jalur kabel kita kunci slider posisi T nya ini agar posisinya pas di tengah-tengah lantai. Lalu secara instan ini GeoGebra-nya akan menghitung jarak proyeksi. Nah setelah ini kita masukkan ke dalam 3 dimensi dan kita hidupkan semua slidernya.
Nah, itu dia tadi penyelesaian dari 3 kasus geometri yang telah kita bedah bersama, baik secara analisis aljabar maupun melalui visualisasi interaktif di GeoGebra. Dari ketiga kasus tersebut, kita bisa melihat bagaimana rumus-rumus aljabar dan bentuk visual geometri saling mendukung untuk membuktikan sebuah kebenaran matematis. Saya berharap video proyek ini dapat memberikan manfaat sekaligus pemahaman yang lebih jelas mengenai konsep geometri dasar bagi kita semua. Dan sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Rina Agustina MPD, atas bimbingannya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi sepanjang video ini. Saya Mega Apriliani. Sampai jumpa. I just had to let you know you're